Shalom, selamat sahabat, salam sejahtera, salam damai dalam kasih Yesus Kristus saya ucapkan kepada semua yang menonton kelas persediaan sekolah sahabat bagi pelajaran ke-12 untuk sahabat ini. Pada sahabat ini saya ditemani oleh 5 orang teman saya yang akan membahas di hari Ahad, Saudara Delphon, dan seterusnya. Di pembahasan kita di hari Isnin akan dibawakan oleh Saudari Zora. Di pembahasan hari Selasa akan dibawakan oleh Saudara Alwin. Dan hari Rabu dibawakan oleh Saudara Bella. Dan hari Kamis dibawakan oleh Saudara Mei. Namun sebelum kita terus kepada perbincangan kita akan dipimpin doa oleh Saudari Zora. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari yang Kau telah berikan kepada kami pada hari ini, dan kami dapat berkumpul sekali lagi untuk kelas persediaan sekolah sahabat kami pada saatnya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan memulakan perbincangan sekolah sahabat kami. Moga Engkau menyertai kami dan berkati setiap persatu kami seperti apa yang kami akan memberikan pelajaran dapat menjadi berkat kepada orang lain. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, semua kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Baiklah, judul ataupun tajuk daripada pelajaran ke-12 sekolah sahabat kita bagi triwulan ini adalah satu perkabaran berharga untuk dikongsikan. Ayat inti bagi pelajaran kita terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Di sini saya bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, melalui ayat yang kita sudah bacakan ataupun dengar tadi, ada 3 poin penting yang kita dapat daripada ayat tersebut. Yang pertama adalah ada dikatakan istilah Injil yang kekal ataupun perkabaran yang kekal. Yang kedua, Injil ini harus diberitakan oleh semua orang, tidak kira suku, bangsa, dan bahasa. Semua orang, tidak terkecuali pun. Dan yang ketiga, Injil yang kekal itu terdiri daripada 3 perkabaran. Dan salah satu daripadanya adalah takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dikatakan di sini takut akan Allah, ya. Kita muliakan Allah, sembahlah Allah. Inilah salah satu daripada 3 perkabaran dalam Injil yang kekal itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, Yesus telah datang ke dunia ini. Dia hidup, memberikan teladan, dan menyampaikan kebenaran. Dan sebenarnya Dia mati di kayu salib, bangkit, dan naik ke surga. Yesus pada waktu Dia hidup di dunia ini, Dia memberikan jaminan keselamatan kepada semua orang, sejak daripada zaman Adam, zaman yang lampau, sehinggalah nanti menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yesus itu adalah juru selamat. Dia menawarkan keselamatan kepada semua orang, tidak terkecuali, asalkan kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Di dalam Kristus, manusia itu akan dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Oleh sebab itu pelajaran sekolah sahabat bagi kita untuk sahabat ini ataupun minggu ini yang terdapat di dalam buku Wahyu ini dituliskan untuk kita, bagi kita
mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh itu, ini adalah sebuah pesanan yang sangat penting dan sangat mendesak bagi kita untuk kita kabarkan kepada orang. Semua orang dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita tidak terkecuali. Tidak kira bangsa, bahasa, dan suku kaum. Inilah pekerjaan kita di akhir zaman ini. Mengabarkan Injil kepada semua orang di seluruh dunia. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di hari Ahad yang bertajuk Kabar Kebenaran Masa Kini oleh Petrus, yang akan disampaikan oleh Saudara Delfon. Terima kasih moderator, salam sahabat. Dalam pelajaran hari Ahad, kabar kebenaran masa kini oleh Petrus dan para nabi yang lain. Merupakan satu pelajaran topik di mana kita akan mengetahui perkabaran kini yang harus kita ketahui dan harus kita kabarkan. Tetapi sebelum itu, mari kita buka dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10 dan Amos 3 ayat 7. Saya bacakan terlebih dahulu dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu, sejak purbakala, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Akulah yang memberitahukan akhir sesuatu sejak awalnya dan hal-hal yang belum terjadi sejak zaman dahulu. Firmanku, rancanganku akan terlaksana. Aku akan melakukan kehendakku. Dalam Amos 3 ayat 7. Sesungguhnya Tuhan Allah tidak akan melakukan sesuatu tanpa menyingkapkan rahasianya kepada para nabi dan hamba-hambanya. Sebelum kedatangan Yesus yang pertama ke dunia ini, sepanjang sejarah penyelamatan, Tuhan telah mengirimkan perkabaran istimewa melalui firman-Nya kepada para nabi sebelum Dia melakukan sesuatu. Seperti yang kita baca dalam Amos sebentar tadi. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa menyingkapkan rahasianya kepada para nabinya. Dan kita lihat sendiri ketika air bah 120 tahun sebelum air bah datang, malaikat Tuhan telah memberitahukan Noah untuk membina sebuah batra. Dan ketika Yusuf, Tuhan telah memberitahukan untuk menyediakan 7 tahun sebelumnya untuk persiapan kelaparan tersebut. Dan juga ketika bangsa Israel telah diingatkan bahwa Yerusalem akan diruntuhkan oleh kerajaan, oleh tentara Babylon. Dan ketika Yohanes Pembaptis memberitahukan tentang kedatangan Yesus yang pertama kali, mempersiapkan kedatangan Yesus yang pertama kali. Nah, selepas kedatangan Yesus ke dunia ini yang pertama kali, dia mati di kayu salib, kita tahu itu. Dan dia telah diangkat di surga, disaksikan oleh muridnya. Kita telah mendapat 2 hal kabar kebenaran yang kini giat disampaikan di tiap-tiap mulut kita maupun di agama dominasi yang lain. Dan kita tahu itu. Mari kita buka dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Saya suka baca ayat di sini, 2 Petrus 1 ayat 16. Kami tidaklah bercerita dongeng kepadamu apabila kami memberitahumu tentang kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus dan kedatangannya. Kami telah menyaksikan kemuliaannya dengan mata kami sendiri. 2 hal dalam kabar kebenaran tersebut. Yang pertama, jaminan, yaitu Yesus telah mati di kayu salib agar setiap orang yang percaya kepada Dia, semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa,
melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, kita tahu itu. Dalam Efesus 2 ayat 8 mengatakan, kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh sebab iman. Karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Dan hal ini tidak pernah luput. Dikabarkan dari setiap generasi kepada generasi. Dan hal yang kedua adalah tentang janji, di mana Yesus akan datang lagi ke dunia ini. Kali yang kedua untuk menjemput setiap orang bersama-sama dia. Menaiki awan, diangkat ke surga. Buku Wahyu merupakan buku di mana ianya dipenuhi dengan simbolik-simbolik. Dan memang kalau kita dibaca begitu saja, sukar untuk kita pahami. Tetapi kita tahu, bila kita menyelaminya, kita tahu semuanya tentang Yesus, tentang pekerjaan Yesus. Dan itu semua untuk mempersiapkan kita sedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudari, kabar kebenaran masa kini sama halnya seperti kejadian air bah dan nubuatan-nubuatan yang sudah berlaku. Kita tahu bahwa kabar kebenaran ini sedang terjadi dan pasti akan terjadi. Jaminan itu sedang terjadi. Dan janji itu pasti akan terjadi. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu konsisten. Rancangan Tuhan itu konsisten dan tidak berubah. Saya rasa itu saja ringkasan yang saya boleh berikan. Kembali kepada moderator kita. Terima kasih kepada Saudara Delvon. Kita harus ingat, pada saat kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan dapat satu perkara, yaitu jaminan keselamatan. Message keselamatan ini tidak pernah akan luput. Maka daripada itu, Tuhan mau kita semua mengabarkan kabar keselamatan ini kepada semua orang. Kita akan teruskan perbincangan sekolah sahabat kita di hari Isnin yang bertajuk Fokus Akhir Zaman Wahyu yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Saudari Zora. Shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih kepada moderator. Di dalam pelajaran kita pada hari Isnin membawa perhatian kita terhadap fokus akhir zaman Wahyu. Buku-buku Injil dalam Alkitab berpusat kepada kedatangan Yesus pada kali yang pertama. Injil-Injil itu juga menceritakan tentang kelahiran Yesus, kehidupannya dan juga pelayanannya di dalam dunia ini, dan juga membawa kepada cerita kematiannya dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Buku-buku Injil ini juga ada menceritakan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, walau bagaimanapun bukan sebagai penekanan utama mereka. Tetapi di dalam buku Wahyu, kedatangan Yesus yang kedua kali diberitakan sebagai fokus utama buku Wahyu. Ia bagaimanapun adalah kemuncak kepada konflik yang berlanjutan sepanjang zaman, yaitu peperangan antara baik dan juga jahat. Dari bab pertama sehinggalah bab terakhir dalam buku Wahyu, kemuncak itu adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ia dapat dilihat melalui ayat Alkitab dalam Wahyu 1 ayat 7 yang mengatakan, "Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia." Dalam buku Wahyu juga memberi penekanan kepada nubuatan-nubuatan yang akan digenapi melalui kedatangan Yesus yang kali kedua. Kita boleh lihat ini dalam Wahyu 22 ayat 7,
Saya bacakan, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang memenuhi perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ayat ini jelas mengatakan kemuncak setiap nubuatan itu akan digenapi dengan kedatangan Yesus. Saudara dan saudari, ini juga boleh diperjelaskan lagi di dalam Wahyu 5 ayat 12 yang mengatakan anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Domba yang disembelih itu adalah Yesus dan ia akan digenapi apabila Yesus datang kembali. Selain itu, dalam Wahyu 7 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka yang menindas dan menganiaya umatnya. Ayat-ayat tersebut yang telah dikatakan oleh saya tadi memperjelaskan lagi mengenai nubuatan-nubuatan yang akan digenapi melalui kedatangan Yesus. Perperangan di antara baik dan juga jahat akan diakhiri. Dunia akan dijadikan baru dan orang yang ditebus akan hidup bersama dengan Tuhan mereka sampai selama-lamanya. Nah, saudara dan saudari, Yesus menyuruh kepada semua umat manusia untuk bersiap sedia bagi kedatangan Yesus tidak lama lagi. Tuhan menjemput semua yang mencari hidup kekal untuk datang kepadanya, menerima message keselamatan dan juga yang beria-ria menunggu kedatangannya yang kedua kali. Tuhan mengutus kita dengan misi untuk mengungsikan message keselamatan ini bagi mempersiapkan dunia untuk menerima kedatangan Yesus. Kesimpulannya, buku Wahyu ini disimpulkan dengan undangan Yesus kepada kita semua. Wahyu 22 ayat 1, Roh dan pengantin itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Tuhan memberkati kita semua. Itu saja untuk pelajaran pada hari Isnin. Kembali kepada moderator. Tuhan mengutus kita semua, umatnya, untuk menyertainya, mengabarkan Injil ke seluruh dunia, bagi mempersiapkan dunia untuk menerima atau menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada yang lebih memuaskan selain daripada menyertai Yesus dalam misinya kepada dunia. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih saudari Zora yang sudah memberikan penjelasan bagi pelajaran kita di hari Senin, fokus akhir zaman Wahyu. Kita akan lanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita di perbincangan yang seterusnya di hari Selasa yang bertajuk Message Akhir Zaman oleh Wahyu, yang akan dibawakan oleh Saudara Alwin. Terima kasih. Hai, selamat sahabat. Kita teruskan pembelajaran sekolah sahabat di hari Selasa. Message Akhir Zaman oleh Wahyu. Apakah message yang mahu disampaikan mengenai akhir zaman di buku Wahyu ini? Sebentar tadi kita sudah dengar bahwa message itu mengenai hal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, apakah perkara yang kita mesti tahu mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saudara-saudari? Saya ingin agar kita membuka Alkitab dalam Wahyu 14 ayat 14 hingga 20. Yang mana bacaan ini juga kita boleh dapati dalam Matius 13 ayat 37 hingga 43 dan juga Markus 4 ayat 29. Apabila kita membaca ayat ini, saudara-saudari, kita dapat melihat satu hal mengenai hal kedatangan Tuhan, yaitu hal ataupun ketibaan ataupun kedatangan Tuhan itu disama ataupun diperumpamakan seperti waktu menuai.
Kita dapati di sana bahwa apabila Tuhan menuai nanti, yaitu yang merujuk kepada apabila Tuhan memilih siapakah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, manusia akan dikategorikan kepada dua, akan dibahagikan kepada dua. Bagi tuayan yang masak, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang benar, mereka inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Tapi bagi mereka yang didapati gagal mengikuti perintah Tuhan, malah memilih untuk terus hidup dalam dosa, mereka akan menerima murka kebinasaan Tuhan. Jelas di sini saudara-saudari, kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan message jelas, apabila waktu tiba, apabila Tuhan menuai, kita akan dikategorikan kepada dua. Adakah kita orang-orang yang akan diselamatkan? Ataupun adakah kita di antara orang-orang yang dibinasakan oleh murka Allah? Nah, jika kita sudah mengetahui perkara ini saudara-saudari, apakah tugas kita? Apakah respon kita sebagai Seventh-day Adventist? Nah, untuk menjawab persoalan ini, saya senang sekali membaca petikan Ellen G. White yang terdapat dalam buku Sekolah Sabat kita. Saya bacakan di sini saudara-saudari. Dalam pengertian yang istimewa, umat Seventh-day Adventist telah ditetapkan di dalam dunia ini sebagai penjaga dan pembawa cahaya. Mereka telah dipercayakan dengan amaran akhir untuk dunia yang sedang binasa. Pada mereka ada cahaya sinar indah dari firman Tuhan. Mereka telah diberi pekerjaan yang paling mulia, penyebaran pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting darinya. Mereka tidak membiarkan perkara lain mengalihkan perhatian mereka. Jelas di sini saudara-saudari, kita sebagai umat Seventh-day Adventist telah diamanahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan, mengabarkan berita kebenaran, keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Penyelamatan Tuhan adalah bersifat universal. Universal maksudnya semua. Misi pekabaran 3 malaikat adalah misi global umat Seventh-day Adventist. Saudara-saudari, tidakkah kita merasa gembira memberitakan bahwa kesenangan yang kita nikmati di dunia ini ada yang lebih senang di dalam kerajaan surga? Adakah kita tidak gembira menyampaikan pekabaran kepada orang lain bahwa kesusahan, penderitaan yang kita alami di dunia ini akan tamat? Bila tamat, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi message penting yang kita mesti ingat di sini saudara-saudari, ada 2 golongan orang di akhir zaman nanti. Adakah mereka itu setia kepada Tuhan dan layak menerima kerajaan Tuhan? Ataupun adakah kita akan tergolong kepada mereka yang akan dibinasakan? Inilah message penting yang kita mesti sampaikan kepada orang di sekitar kita. Misi global kita. Terima kasih. Kita sebagai umat Tuhan yang sudah menerima Yesus, yang sudah diberikan jaminan keselamatan, misi kita pada akhir zaman ini adalah kita adalah sebagai pembawa terang, the light barrier kepada dunia yang semakin binasa ini. Terima kasih Saudara Alwin yang sudah memberikan kita penjelasan di pelajaran kita pada hari Selasa, message akhir zaman oleh Wahyu. Kita akan teruskan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu yang bertajuk
memahami message Tuhan sepenuhnya yang akan dibawakan oleh Saudari Bella. Terima kasih kepada moderator. Shalom dan selamat hari Sabat buat kita semua. Saya akan membahaskan pelajaran pada hari Rabu, yaitu memahami message Tuhan sepenuhnya. Di mana dalam pelajaran ini, ia memperlihatkan kesungguhan Yesus untuk menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya. Bagi membahaskan apakah message ini, saya senang sekali membawa kita untuk membuka Alkitab dalam Wahyu 14 ayat 7 untuk kita melihat message atau perkabaran akhir zaman ini. Dalam Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Saudara-saudari, terdapat 3 message penting yang saling berkait untuk kita memahami message ini. Yang pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Perkataan takut akan Tuhan bukan berarti kita gentar kepada Tuhan, tetapi ia membawa maksud kagum, rasa hormat, dan juga kita patuh kepada perintah dan juga hukumnya. Ia merupakan satu seruan kepada kita bagaimana kita seharusnya menyatakan kesetiaan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan meletakkan Dia yang pertama dalam segala hal. Dalam message ini juga, ia mengundang kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tidak mahu kita mementingkan diri sendiri, terutamanya pada zaman materialisme ini, karena manusia sering mementingkan diri dan menjadikan diri sebagai pusat perhambaan keinginan kita. Sebaliknya, Tuhan inginkan kita memuliakan Dia dengan tubuh kita seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga 20. Saudara-saudari, jadi mengapakah kita harus takut akan Tuhan dan juga memuliakan Dia? Kita kembali dalam Wahyu 14 ayat 7, di mana ada menyatakan kerana telah tiba saat penghakimannya. Kata kunci di sana adalah penghakiman. Seterusnya, mari kita buka dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 hingga 14 yang menyatakan bahwa akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kerana ini adalah kewajiban setiap orang. Kerana Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara-saudari, jelas melalui ayat Alkitab tersebut, ia menunjukkan bahwa kita akan dihakimi. Oleh itu, kita harus menurut perintahnya. Message penghakiman ini juga mengingatkan kita bahwa kita akan bertanggung jawab terhadap setiap tindakan kita kerana terdapat perkaitan antara penurutan kita terhadap Tuhan serta penghakiman. Dan hanya kebenarannya yang cukup baik untuk menembusi penghakiman tersebut. Dan dalam kebenarannya kita selamat. Melalui kebenaran itulah kita dapat memuliakan nama Tuhan dalam semua yang kita lakukan, sama ada dari segi pakaian, pertuturan, pemakanan, atau hiburan kita. Poin yang ketiga,
yang ingin saya jelaskan ialah sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Perkataan sembahlah Dia dalam ayat tersebut dapat kita kaitkan dengan hari Sabat. Dalam pelajaran sekolah Sabat kita ada menyatakan bahwa syaitan menyerang hari Sabat karena dia tahu bahwa hari Sabat merupakan nadi peribadahan. Dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11 juga menyatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Poin yang ketiga ini mengingatkan kita untuk menyembah Yesus sebagai pencipta kita. Dan pencipta kita dengan menghormati hukum keempat ini, yaitu hari Sabat. Karena hari Sabat meninggikan Kristus sebagai pencipta dan menyeru kita untuk menyembah hanya Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Kesimpulannya, terdapat hubung kait antara takut akan Tuhan dan memuliakan Dia, karena kita akan menghadapi penghakiman dan seterusnya. Tuhan mengingatkan kita untuk menyembah Dia. Terima kasih, kembali kepada moderator. Melalui pelajaran sekolah Sabat di hari Rabu, pelajaran ini ataupun tajuk yang kita pelajari ini mengingatkan kita semula untuk menyembah Yesus yang telah menciptakan kita dan memberikan kita kesadaran nilai kita sebenar pada waktu kita berada di dalam Dia. Terima kasih kepada Saudara Bella yang sudah menjelaskan pelajaran sekolah Sabat kita di hari Rabu, memahami message Tuhan sepenuhnya. Kita akan lanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita di hari Kamis yang bertajuk Seruan Yesus yang Terakhir, yang akan dibawakan oleh Saudari Mei. Terima kasih kepada moderator. Salam damai dan selamat hari Sabat buat semua penonton yang menonton video kelas persediaan sekolah Sabat untuk kali ini. Saya akan menyambung perbincangan sekolah Sabat dengan pelajaran hari Kamis dengan tajuk Seruan Yesus yang Terakhir. Baiklah, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 14 ayat 8. Mari kita sama-sama membuka dan membacanya. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Tadi saya bacakan satu ayat dan di dalam ayat itu, kalau kita sama-sama bacakan, Babel menjadi highlight di dalam ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, apa sebenarnya maksud Babel dalam ayat ini? Baiklah, Babel ataupun Babylon adalah sistem agama berasaskan usaha manusia, tradisi kebiasaan manusia, dan doktrin yang palsu yang meninggikan manusia dan kebenaran diri di atas Yesus dan kebenarannya. Babel ataupun Babylon ini menjadi pusat kepada beberapa penyembahan yang ada di dunia sekarang. Yaitu yang pertama, penyembahan berhala. Yang kedua, penyembahan matahari. Dan yang ketiga, dia juga berpusatkan kepada kepercayaan tentang keabadian jiwa. Berbalik kepada tajuk kita untuk hari ini, Seruan Yesus yang Terakhir.
Kawan-kawan, apa itu seruan Yesus yang terakhir sebenarnya? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu 18 ayat 4. Wahyu 18 ayat 4, saya bacakan. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Yesus menyeru umatnya, maafkan saya, Yesus menyeru umatnya, yaitu kita, untuk pergi. Pergi dari siapa? Pergi daripada kota Babel yang kita sudah baca di dalam ayat Wahyu 14 ayat 8, juga dinyatakan di dalam Wahyu 18 ayat 2. Kita harus pergi daripada kota Babel supaya kita tidak terlibat dengan dosa-dosa yang dilakukan di Babel, dan kita tidak terlibat dan tidak ditimpa oleh malapetaka-malapetaka yang bakal menimpa Babel. Sebentar tadi rekan saya Alwin, di hari Selasa dia membacakan kata-kata dari Ellen G. White dalam buku Evangelism halaman 119 hingga 120 yang menyatakan bahwa Gereja Seventh-day Adventist adalah kelompok umat sisa yang dipertanggungjawabkan untuk membawa cahaya, ataupun kalau kita ingat-ingat ada lagu yang dicakap carry the candle, yes. Dan kita dipertanggungjawabkan untuk membawa perkabaran 3 malaikat dan juga seruan Yesus untuk semua. Dalam pelajaran hari Kamis ini, kita juga berfokuskan kepada objek penyembahan yang bertentangan. Dinyatakan di dalam Wahyu 14 ayat 7, 9 hingga 11. Nah, dalam ayat ini dinyatakan ada 2 objek yang berbeza. Objek penyembahan yang berbeza. Yang pertama, penyembahan pencipta yang berfokuskan kepada menyembah Tuhan pada hari Sabat yang benar. Dan yang kedua, penyembahan kepada binatang yang berfokuskan kepada hari Sabat gantian ataupun hari Sabat palsu. Baiklah, apa itu Sabat? Hari Sabat berarti rehat, kepastian, dan keselamatan yang kita miliki dalam Kristus sebagai penebus kita, juru selamat kita, dan pencipta kita. Manakala untuk hari Sabat gantian pula, hari Sabat gantian ini berlandaskan kepada akal manusia dan perintah ciptaan manusia. Baiklah, tidak dilupakan juga di dalam pelajaran kita pada hari ini, di dalam hari Kamis maksud saya, ada 2 aspek yang dinyatakan, yaitu hukum dan kasih karunia. 2 aspek ini adalah 2 aspek penting yang tidak boleh dipisahkan. Baiklah, saya ingin mengajak kita untuk membacakan satu ayat yang mungkin membingungkan kita. Kita buka dalam Wahyu 14 ayat 12. Saya bacakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, rekan-rekan sekalian, apabila kita baca ayat tadi, tiada pula perkataan kasih karunia. Adakah kita harus berfokus kepada perintah Allah saja ataupun hukum Allah saja? Mari saya jelaskan. Hukum ataupun perintah Allah itu adalah pantulan kepada kasih karunia-Nya.
walaupun tidak ada perkataan kasih karunia di dalam ayat yang dibacakan sebentar tadi, tetapi sentiasa ingat, bear in mind, yang hukum atau perintah adalah pantulan kepada kasih karunia. Secara keseluruhannya di sini, kita harus menyembah Tuhan pada hari Sabat yang benar, yaitu hari Sabat yang berdasarkan Minggu Penciptaan. Kita juga harus menyahut seruan Yesus yang terakhir, yaitu kita perlu lari dari Babel ataupun Babylon, dan agar kita tidak terlibat dengan dosa-dosa yang dilakukan di Babel, dan supaya kita tidak dihukum bersama dengan Babel dan Babylon. Itu saja inti untuk hari Kamis. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih kepada Saudara Mei yang sudah menjelaskan kita pelajaran Sekolah Sabat di hari Kamis, seruan Yesus yang terakhir. Sebagai kesimpulan daripada pelajaran Sekolah Sabat kita untuk minggu ini, saya senang untuk membacakan satu kutipan Ellen G. White, tulisan Ellen G. White yang terdapat di dalam buku Counsels for the Church, halaman 58 dan 59. Saya bacakan. Tuhan telah memanggil gerejanya pada hari ini sebagaimana Dia memanggil Israel kuno untuk berdiri sebagai cahaya di bumi dengan sabit kebenaran yang kuat. Perkabaran malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga. Dia telah memisahkan mereka dari gereja-gereja dan dari dunia untuk membawa mereka ke dalam kesucian yang hampir kepada dirinya sendiri. Dia telah menjadikan mereka penyimpan hukumnya yang hampir, dan telah memberikan kepada mereka kebenaran nubuatan yang besar untuk zaman ini. Ketiga malaikat dalam Wahyu 14 melambangkan orang-orang yang menerima terang pekabaran Tuhan dan pergi sebagai utusan-utusannya untuk menyampaikan amaran ke seluruh pelosok bumi. Di dalam Matius 5 ayat 14 dituliskan, kamu adalah terang dunia. Lihatlah jiwa itu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Kristus menerima dengan senang hati setiap agensi manusia yang diserahkan kepadanya. Dia membawa manusia kepada persatuan dengan Ilahi agar dia dapat menyampaikan kepada dunia tentang misteri cinta yang dijelmakan. Bicarakan, doakan, nyanyikan, isikan dunia dengan message kebenarannya, dan terus maju ke wilayah-wilayah di luar. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada pekan ataupun minggu ini mengajak kita semua. Kristus memanggil kita untuk bersatu dengannya, bergabung dengannya untuk menyelesaikan misinya di akhir zaman ini. Kita umat-umat Advent, umat-umat percaya, dipertanggungjawabkan untuk membawa Injil ini ke seluruh dunia. Kita adalah pembawa terang kepada mereka yang belum mengenalkan Tuhan. Ada banyak tuaian di luar sana, tetapi sedikit pekerja. Kita dipanggil untuk menjadi pekerja Tuhan yang setia. Dimanapun kita berada, pada waktu kita bekerja, pada waktu kita melakukan aktiviti kita, apapun itu, Tuhan mau supaya kita terus melayani Dia dan mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih kepada semua teman-teman saya ataupun sahabat-sahabat saya yang sudah menemani saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Delphon, Saudari Zora, Saudara Alwin, Saudari Bella, dan Saudari Me yang sudah memberikan kita input-input yang baru di setiap hari pelajaran-pelajaran Sekolah Sabat yang sudah kita dengarkan tadi. Bagi menutup kelas persediaan Sekolah Sabat kita akan dipimpin doa tutup oleh Saudari Bella. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih karena sebentar tadi Engkau telah memimpin kami
untuk mempelajari sekolah Sabat pada minggu ini. Terima kasih ya Bapa karena sekali lagi Engkau telah mengingatkan kami tentang perkabaran yang sangat berharga untuk dikongsikan. Pimpin kami ya Bapa agar kami sentiasa tertumpu kepadamu dan kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan segalanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bagi pihak Tingkan Media ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah menonton kelas persediaan sekolah Sabat pelajaran ke-12 pada Sabat ini. Ketika Anda mendapati bahwa Anda diberkati melalui video ini, biarlah saudara-saudari yang ada di rumah mengongsikan video ini kepada teman-teman, sahabat-sahabat, dan juga keluarga, agar berkat yang Anda rasakan, mereka juga dapat rasakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.